Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur ini kita berharap apa yang sedang kita alami ini cepat berlalu. Salawat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita bagaimana bersyukur, bagaimana bersabar menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan Ramadan. Insya Allah kalau tidak ada halangan, Jumat ini kita sudah masuk berpuasa Ramadan. Ya, kalau Kamisnya kita bisa melaksanakan sholat tarawih insya Allah. Jamaah sekalian, setelah kemarin kita sudah mengkaji tentang bagaimana berdoa di bulan Ramadan ini, maka kita masuk pada ayat berikutnya 187. Allah Subhanahu wa taala menyatakan uhilla lakum lailatas shiyamir rafasu ila nisaikum. Jamaah sekalian, tentu sebagaimana keterangan Ibnu Katsir bahwa dahulu sahabat Nabi berpuasa dan mereka meninggalkan semuanya, termasuk kehalalan suami istri juga ditinggalkan. Karena itu ayat ini benar-benar menjadi catatan bagi kita bahwa di malam hari di bulan Ramadan maka Allah memberi keringanan kepada suami istri untuk dibolehkan, dihalalkan menjalin hubungan yang lebih baik suami dan istri tersebut. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya suami dan istri harus bisa menjadi sebuah selimut yang menyelimuti, yang memberikan ketenangan, yang memberikan kedamaian, sehingga Ramadan ini akan berjalan dengan lebih baik lagi. Jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga masih mengingatkan tentang bagaimana para sahabat Nabi, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Artinya ketika kita tidak menjalin hubungan yang baik terhadap keluarga kita, khususnya dalam hal ini adalah suami istri, maka itu akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik dalam pelaksanaan puasa. Kenapa kita katakan tidak baik? Karena di sini akan menimbulkan hasrat dosa-dosa yang mungkin tidak disangka oleh kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para sahabat Nabi, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah tahu kalian telah melakukan kekhianatan terhadap diri kalian dengan tadi menahan diri sampai malam hari, padahal sebagai orang yang normal pasti akan ada sesuatu yang timbul terhadap istrinya. Karena itu fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu alaikum wa kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haitul abyadu minal haitil aswadi minal fajri. Akhirnya sebagaimana kita dibolehkan makan dan minum, maka suami istri juga dibolehkan untuk melakukan kehalalan yang lain sampai kapan? Sampai jelas terbit fajar Artinya ini waktu subuh yang sering kita sebut dalam hadis-hadis adalah 10 ayat sebelum subuh sudah warning. Di situ sudah kita belajar bagaimana memaksimalkan Ramadan sebelumnya, bahwa kita dalam memaksimalkan Ramadan ini harus benar-benar menggunakan waktu sahur sebagai waktu yang paling menentukan. Karena dengan memaksimalkan di waktu sahur ini, harapannya apa yang sudah kita siapkan di Ramadan ini menjadi berjalan dengan lebih baik. Ibaratnya
Kalau kita sudah persiapan jauh hari dari bulan Rajab, Sa'ban, kemudian Ramadan, tapi begitu masuk garis start di Ramadan ini dari berniat malam hari sampai ya kita bersahur itu tidak memanage dengan baik, maka kita mungkin akan kembali seperti Ramadan sebelumnya, makan banyak dan sebagainya sampai lupa. Saya ingatkan bahwa kita sudah belajar bersama hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, bahwa zanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusil lail akhir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang akhir. Karena itu, karena sepertiga malam yang akhir ini, maka mari kita gunakan ketika kita ditakdirkan Allah, diberi kesempatan Allah bangun untuk sahur, maka yang pertama yang harus kita ingat adalah mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan beribadah itu kita akan iringi dengan mari silahkan apa hajat permintaan kita kepada Allah kita minta. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita ternyata sebelum mengakhiri waktu sahur di subuh itu kira-kira 5 menit sampai 10 menit sebelum subuh, mari kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas dosa-dosa kita, karena di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan tiga-tiganya kepada kita. Ibadah kita akan diterima, permohonan kita akan dikabulkan, dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua berhubungan erat dengan sahur, sehingga ketika kita sudah terlatih untuk sahur sesedikit mungkin, sesebentar mungkin, dengan makanan yang tidak perlu repot-repot menyiapkannya, maka sudah maksimal cara sahur kita, sehingga esoknya begitu kita berpuasa di bulan Ramadan sudah makin siap. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka berikutnya ayat ini juga mengingatkan kepada kita tentang bagaimana menyempurnakan puasa sampai malam hari. Summa atimmus siyama ilal lail. Dan malam hari di sini adalah sampai waktu maghrib. Artinya apa? Artinya mari kita isi pagi hari, siang hari, sore hari dengan amal-amal soleh yang sudah kita siapkan, baik berupa dengan membaca Al-Quran, kemudian berupa hal-hal lain dengan berinfak, sedekah, melakukan aktivitas yang terbaik, kemudian membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, semua yang sudah kita siapkan, maka atimmu. Ya, kita harus menyempurnakannya. Kenapa? Karena dengan menyempurnakan inilah perintah dari agama kita, summa atimmus siyama ilal lail, walaupun makna asalnya adalah kita menyempurnakan puasa sampai maghrib, tapi karena kita saat ini sudah mulai mengerti ilmunya dan ilmu itu harus kita amalkan, yang dimaksud menyempurnakan bukan hanya menyempurnakan kita tidak makan sampai minum sampai waktu maghrib, tapi kita juga harus melakukan amal soleh, menjaga mulut kita, menjaga mata kita, menjaga pikiran kita, kita fokus kepada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan ini semua kita berharap apa yang kita lakukan di Ramadan ini benar-benar menjadikan kita layak untuk ditetapkan menjadi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian rahimakumullah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan perjalanan ini sedapat mungkin kita atur dari 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua lebih baik lagi, kemudian nanti puncaknya pada 10 hari yang ketiga, karena Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kalau kita sudah ya benar-benar ya memanage keluarga kita dengan baik dari hari pertama sampai hari ke-20, maka hari ke-20 kita sudah mulai beribadah lebih intensif lagi kepada Allah, yakni dengan beriktikaf. Karena itu ayat-ayat Al-Quran ini, kalau bicara 183 adalah kewajiban, 184 adalah rincian, kemudian 185 adalah tentang Al-Quran, 186 yang sudah kita bahas tentang doa-doa, kemudian 187 ini adalah pelengkap, ya, penyempurna dari semua yang kita lakukan dari 183 sampai 186. Artinya kita harus mulai menjadi orang-orang yang berpuasa
Tapi puasa kita bukan sekedar menahan lapar dan minum, tapi semua sampai menyempurnakan puasa itu, baik menyempurnakan ibadah dengan mulut kita, dengan mata kita, semua sampai kita harus menghindari ataupun kita menjauhi yang berdosa untuk kita laksanakan. Sehingga mohon maaf, menjauhi dosa-dosa itu untuk tidak kita kerjakan sebagai bentuk dari inni shaim, aku adalah orang yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah sudah berpesan bahwa kalau kita diajak untuk berbuat yang tidak baik ketika kita berpuasa, Rasulullah mengatakan, katakan inni shaim, aku seorang yang berpuasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka ketika Ramadan ini bisa kita manage 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga menjadi intensitasnya lebih meningkat, baik berupa ibadah dan yang lainnya, karena di ujung nanti di ayat 188 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah engkau memakan harta di antara kalian dengan batil, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Kita tahu bahwa Ramadan tahun ini mungkin lebih sulit dibandingkan Ramadan sebelumnya karena keadaan kita. Tapi apapun sulitnya, kita sudah diwanti-wanti ayat tentang Ramadan ini benar-benar dibungkus dengan sesuatu yang luar biasa, karena di ujung berbicara tentang Ramadan, rangkaiannya ayat 183 sampai 188, dan ayat 188 berbicara tentang wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya hati-hati, mungkin kita banyak kebutuhan, mungkin kita terdesak dan sebagainya, tapi jangan, sekali lagi jangan kita melakukan hal-hal yang dengan cara yang kita inginkan, kita menghalalkan segala cara dalam mendapatkan harta ini. Artinya apa? Diuji kita dengan musibah ini mungkin lebih sulit, tidak seperti yang lalu, maka tapi itu sekaligus diuji ayat Surat Al-Baqarah ayat 188 agar kita benar-benar menjaga diri kita, agar kita di bulan Ramadan tahun ini bisa memanage keuangan lebih baik lagi. Karena apa? Karena disinilah Allah memberi keringanan mungkin bagi kita yang di Indonesia ini, ya adatnya mudik dan sebagainya, bersilaturahmi ke keluarga sehingga membutuhkan uang yang banyak. Kadang-kadang 10 hari terakhir kita tidak terkendali, ataupun 10 hari terakhir kita harus meninggalkan ya tempat tinggal kita untuk datang kepada orang tua kita yang berada di kampung halaman. Maka tahun ini harus kita anggap lebih spesial. Kalau kita mau ambil sisi baiknya dari kita PSBB ataupun dengan yang lain-lain, kalau mau diambil dari sisi baiknya, maka tentu kita akan paham bahwa Allah benar-benar bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang beriman, dan bagi orang yang bertakwa, maka kesempatan Ramadan ini akan digunakan untuk yang terbaik. Karena kita mungkin ada yang benar-benar Ramadan ini harus di rumah terus, masjidnya mungkin tidak ya melaksanakan ibadah, walaupun ada saudara-saudara kita yang mungkin masjidnya masih berjalan untuk melakukan ibadah, tapi kan tetap dia tidak bisa bebas keluar kemana-mana, sampai kepada ya kita tidak perlu mudik, sehingga kita benar-benar harus lebih sederhana lagi Ramadan tahun ini, dan bulan Syawal atau Lebaran tahun ini lebih sederhana lagi. Mungkin kita tidak perlu membeli baju-baju karena memang kebutuhan kita digunakan untuk kebutuhan pokok. Dan ini semua kalau kita mau mengambil hikmah yang terbesar, bisa jadi beginilah ya, salafus salih yang dulu melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh kesederhanaan, tapi amalan-amalan mereka sangat maksimal. Karena itu bagi kita, tentu orang yang beriman tidak ada yang akan kita katakan sesuatu itu buruk, bahwa semua yang datang dari Allah adalah kebaikan. Ujian akan bisa menjadikan kita baik kalau kita laksanakan ujian itu dengan baik. Nikmat Allah kalau kita bisa menggunakan dengan baik, maka ujungnya juga kebaikan. Sebaliknya, kalau kita diberi nikmat tapi ternyata kita kufur, kita tidak bisa menggunakan dengan baik, maka tentu itu adalah keburukan bagi kita. Bahkan ketika musibah itu menimpa kita, ujian menimpa kita,
tapi kita tidak bersabar, tapi kita melaksanakannya dengan hal-hal yang tidak baik, maka kita dianggap orang-orang yang tidak lulus dalam kesabaran. Sudah susah di dunia ini, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena itu melalui kajian ini saya selalu menghimbau, mari kita semangati diri kita. Mari kita sebagai orang yang beriman adalah orang yang optimis, orang yang baik sangka, orang yang selalu semangat bahwa semua ini bagi kita pasti akan menghasilkan kebaikan. Karena semuanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya ketika kita diberikan musibah, maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua akan kembali kepada Allah. Kalau kita dikasih nikmat, disuruh alhamdulillahi rabbil alamin, maka kita juga akan mengatakan bahwa semua juga milik Allah. Bahkan dalam hadis, kalau keburukan atau yang kurang mengenakan, alhamdulillah ala kulli halin, bahwa segala puji bagi Allah atas seluruh keadaan ini. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, mari terus kita siapkan Ramadan ini. Tentu kita manfaatkan menit demi menitnya, detik demi detiknya, yang mudah-mudahan sekali lagi semangat kita, dan kita harus yakin Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, dan tentu keadaan ini akan menjadikan kita tidak akan mengeluh, tidak akan kita tidak akan mengatakan buruk dan buruk, karena kita bisa menjaga diri kita tetap bisa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah takdirkan Ramadan tahun ini tidak boleh banyak keliling kemana-mana, kita tetap di rumah kita. Kalaulah kesempatan ada ke masjid, dari masjid ke rumah, masjid ke rumah, masjid ke rumah. Yang tidak bisa ke masjid, di rumah. Kalaulah keluar, hanyalah hajat saja. Bukankah semua ini bagi yang sudah biasa beritikaf? Inilah itikaf, bahwa semua hal selain kepada Allah, maka hanya yang dibutuhkan saja yang dikerjakan. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak lupa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan, dan tentu dengan berharap pada Allah, mudah-mudahan musibah yang dihadapi ini segera usai dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan lebih baik lagi. Artinya mari kita menjadikan kesempatan ini untuk banyak bermunajat kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah. Tentu jangan lupa, saya selalu mengingatkan bahwa tujuan dari berpuasa adalah bukan hari raya, bukan berapa banyak yang bisa kita laksanakan amal soleh ini, tapi tujuan dari berpuasa adalah bertakwa. Sehingga ketika sudah bicara bertakwa, maka amalan itu bukan hanya sekedar banyak tapi berkualitas. Ampunan kita bukan sekedar melaksanakan tapi sangat ingin untuk diampuni oleh Allah. Keseriusan kita itulah yang akan menempatkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan semua kita bisa menjalani ujian ini dengan berakhir dengan pahala yang sangat besar, dan juga mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan menjadi orang-orang yang layak diberi gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajari terus surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 188 sebagai bekal untuk menghadapi Ramadan kita tahun ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.